Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam acara kajian Sabtu sore yang insya Allah pematerinya adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Pasurana Wirawan. Salawat serta salam mari kita berlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat nanti. Baik, acara selanjutnya yaitu langsung pemateri yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Pasuna Wirawan. Kepadanya kami persilakan. Cek, halo. Halo, suara saya terdengar? Mas MC? Terdengar Ustaz. Terdengar, Ustaz. Ini MC-nya sudah macet atau sudah nyerahkan ke materi nih? M. Halo. Panitia lagi? Mohon maaf nih internetnya. Oh, oke. Langsung dimulai aja, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, ini izinkan saya tampilkan materinya. Oke, sebentar. Oke, kelihatan ya materinya? Kelihatan Ustadz. Oke, sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini bisa ketemu adik-adikku yang dirahmati Allah, adik-adik yang hebat-hebat, adik-adik yang spesial, yang terpilih, begitu ya. Di antara banyak siswa-siswa lain. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga banyak keberkahan, banyak kebaikan yang bisa kita panen ya, di tengah-tengah wabah yang sekarang melanda dunia ya, secara global. Sehingga ya, kajian yang biasanya juga kita ikuti secara tatap muka, ya, secara langsung, begitu ya, tidak tatap layar, tapi tatap muka yang 3 dimensi, begitu ya. Sekarang kita cuma bisa lakukan 2 dimensi tatap muka. Ala kulli hal, ya, apapun kondisinya, kita senantiasa bersyukur pada Allah. Sehingga mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ya, situasi yang sekarang kita alami tetap menjadi ladang untuk memanen kebaikan. Oke, kita tampilkan kembali. Nah, adik-adikku yang dirahmati Allah, jadi sekedar flashback saja. Jadi betapa pentingnya ya tema kita. Salah satu akhlaknya seorang muslim itu kan namanya bersyukur. Syukur itu akhlaknya seorang muslim. Nah, seperti yang adik-adik tahu ya, tentu kita ini banyak sekali nikmat-nikmat yang kita sudah peroleh. Mulai ketika orang tua kita dapat kabar ya, dapat berita hasil cek, hasil pemeriksaan dari dokter, atau sekedar lihat alat ukur, alat tes kehamilan ya. Itu riang gembira. Jadi salah satu kegembiraan, kebahagiaan dari pasangan itu adalah dapat momongan. Jadi kehadiran kita ya masih bahkan belum di alam lahir, baru sekedar ditahu itu ada tanda-tanda kehamilan, luar biasa riang gembira. Dan banyak juga pasangan-pasangan hingga tahunan, belasan tahunan juga belum dapat momongan. Jadi salah satu kebahagiaan dari pasangan itu ya mengandung, ya, hamil bagi ibu ini. Jadi gembira. Kemudian lahirlah kita ke dunia, kita dikirim di tengah-tengah keluarga yang begitu mencintai anaknya. Kita ini lahir ke dunia dalam kondisi lemah, lahir ke dunia dalam kondisi yang apa adanya, ya, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, ya. Tapi kita dipelihara oleh makhluk Allah yang lain yang namanya orang tua. Banyak sekali pengorbanan yang mereka korbankan. Memberi makan anaknya, memberi pakaian anaknya, melindungi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mencarikan pendidik untuk anak-anaknya.
Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan ya, oleh mereka. Hingga ya teman-teman sekalian, adik-adikku ya, di posisi sekarang, kawan-kawan, adik-adik semua masuk kampus ya, yang terpampang. Ya, ini bagian mana nih? Bagian sebelah mana nih? Arah mata angin. Gedung ini kira-kira ada yang tahu nggak sebelah mana nih? Sebelah apa? Sebelah timur ya, pintu timur, Jalan Semarang, itu Geraha Rektorat. Jadi sampai di kampus. Dan perjuangannya ya luar biasa juga. Di tengah situasi yang sekarang, harus bayar SPP, harus bayar UKT, harus menyiapkan kuota ya, untuk anak-anaknya. Dan itu biayanya tidak sedikit. Kemudian di kampus, mohon maaf ini sudah pembelajaran campuran atau masih full online nih? Anak-anak teknik. Halo. Full online, Ustaz. Kawan-kawan di teknik. Masih campuran atau online. Online masih? Full online. Masih Full online ya. Masih full online. Berarti tidak ada yang ngekos di Malang nih? Ada yang kos di Malang? Atau di rumah masing-masing? Masih mau nyari Di ya? rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Oke. Masih ada yang nyari-nyari, ada yang di rumah masing-masing. Ada yang masih mau nyari juga. Ya, tapi intinya sudah sampai di tempat sini. Oke, jadi perjalanan kita ya sejak kita dikandung sampai di titik ini itu sebenarnya kita ini serba kurang, serba lemah. Masih banyak sekali butuh bantuan yang lain. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, ya, mahasiswa-mahasiswa, jangan jadi apa nih? Kira-kira kalau dengar peribahasa, kalau ditampilkan gambar kayak gini, peribahasanya apa yang muncul? Jangan jadi kacang yang apa? Lupa kulitnya, gitu ya. Jadi pencapaian yang sudah kita raih di detik ini, pencapaian yang sudah didapat hingga waktu ini, jangan membuat kita buta, jangan membuat kita lupa. Ibarat kacang lupa kulitnya. Jadi banyak sekali orang yang telah mensupport, banyak sekali kawan yang sudah membantu, banyak sekali bahkan ya guru-guru kita yang mendidik dan mendoakan kita, sehingga kawan-kawan sekalian semuanya duduk ya, berhadap-hadapan ya, di dalam forum ya, kajian di sore hari ini di kampus. Karena kalau nggak masuk kampus, nggak masuk fakultas teknik, nggak ikut juga kajian ini. Jadi kita bersyukur sekali. Jadi jangan sampai seperti kacang yang lupa kulitnya, lupa, tidak ingat, tidak tahu balas budi, tidak tahu terima kasih. Kalau bahasanya orang kita, adat kita itu nggak tahu. Seolah-olah ya, apa yang sudah diraih sekarang itu mutlak pencapaian dirinya, mutlak kecerdasan dirinya, tanpa pernah mengingat, tanpa pernah memperhatikan proses-proses, tahapan-tahapan yang telah dilalui. Siapa saja yang pernah berinteraksi dalam hidup kita, siapa saja tempat kita berguru, siapa saja yang pernah mendidik kita, siapa saja yang pernah menyokong kita. Nah, maka adik-adikku semua, di tengah ya kesibukan online, kuliah online ya kawan-kawan, di setengah tugas-tugas yang kawan-kawan kerjakan, jangan lupa ya, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa orang-orang yang telah membantu kita hingga kita di titik ini.
Bahkan dalam agama kita diajarkan bagi seseorang yang menerima kebaikan, menerima perlakuan yang baik, menerima hadiah gitu ya, dari saudaranya, dari kawan, termasuk dari orang tuanya. Itu hendaklah dia membalas kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang lain. Seandainya pun kita belum punya sesuatu yang kita bisa berikan, maka seminimal-minimalnya itu adalah dibalas dengan doa. Nah, itu ya kawan-kawan, adik-adik mahasiswa. Dalam sebuah hadis digambarkan wa'an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisah ya. Semoga Allah meridhoi Usamah dan bapaknya Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun." Siapa yang pernah diperlakukan baik, ya, jadi pernah mendapat satu kebaikan. Sebagaimana kalian ya adik-adik sini ya sudah dikandung, kemudian sudah dibuskan dan didik di bukunya ajarkan, nanti dibantu ketika kesulitan. Ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi, maka dia katakan, inilah doa orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana. Dia bilang semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maaf Ustaz. Inilah sebuah adab atau akhlak seorang muslim, bahkan nggak cuma seorang muslim, mohon maaf ya, hewan saja ya yang suka gigit itu kalau dikasih tulang dia nurut ya, gitu. Kalau dikasih tulang dia jaga ya. Kalau dikasih tulang apa? Dia ngebantu si pemberi tulang tersebut. Hewan aja tahu caranya berterima kasih kepada orang yang ngasih dia makan. Disundul-sundul, kemudian di apa ya, kadang kalau kucing tuh dijilat-jilatin, begitu, diikutin. Kadang kita diajak main sama hewan-hewan tersebut. Jadi digambarkan begitu. Makanya secara Islami apalagi ketika kita dapat perlakuan baik. Afwan Ustaz. Ya, Ustaz. Kenapa? Mungkin itu PPT-nya tadi nggak bergerak, Pak. Nggak bergerak ya? Bentar, saya ulang share ya. Bentar. Saya ulang share. Kelihatan? Sampun Ustaz. Kelihatan enggak nih? Sampun Ustaz. Kelihatan ya. Oke. Sebentar. Kelihatan ya hadisnya? Nah, ini. Ini bergerak enggak nih? Saya klik nih. Bergerak enggak nih? Tidak Ustaz. Oke ya. Ya balik lagi lah. Nanti materi ini bisa saya share ke teman-teman ya. Mungkin kalau nggak kelihatan bisa disimak saja.
Jadi ada anjuran dalam agama kita ketika kita mendapat kebaikan itu mengucapkan jazakallahu khairan. Itu hadis riwayat Tirmizi. Artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazakallahu khairan. Jadi ketika dibuat baik. Jadi kita ini harus sadar jangan kayak kacang lupa kulit. Bahkan idealnya orang-orang itu saling bertukar hadiah, saling bertukar pemberian. Siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaklah dia membalas. Jika dia tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, hendaknya dia melakukan pujian, memuji orang tersebut. Dan pujiannya ini kalau dalam petunjuk ya di agama kita, pujiannya adalah berupa doa. Karena jika dia memujinya, maka dia telah mensyukurinya. Nah, ini kata kuncinya, temanya kita. Jadi, orang yang telah memberikan kebaikan, kita puji, kita doakan. Pujian serta doa kepada orang yang telah berbuat baik kepada diri kita, itu adalah bentuk rasa syukur. Jadi kita mensyukurinya. Makanya kalau bahasa Arab itu kan terima kasih apa? Bahasa syukron. Nah, gitu. Syukron, terima kasih. Artinya dia memuji, dia menyampaikan kelapangan akibat bantuan yang telah diberikan itu dengan ucapan tersebut. Dan ya, kita sebagai seorang muslim tidak sekedar memuji atau berterima kasih kalau dikasih kebaikan itu, sampai mendoakan. Jadi nggak cuma sekedar memuji tapi mendoakan. Ringkasnya pakai kalimat jazakallahu khairan. Jadi orang yang ketika dikasih kebaikan tapi dia diam saja, dia tidak memujinya, dia tidak mendoakan orang yang memberikannya kebaikan tersebut, ya, maka dia telah dianggap kufur terhadap kebaikan tersebut. Makanya di sini digambarkan wa in katamahu, siapa yang menyembunyikan pujian, menyembunyikan doa pada orang yang telah berbuat baik kepadanya, faqad kafarohu, maka dia telah mengkufurinya atau mengingkari kebaikan orang tersebut. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita pahami. Jadi memang sebagian mahasiswa itu kan merasa sangat bebas, apalagi nanti misalnya ada perkuliahan offline, perkuliahan tatap muka misalnya. Adik-adikku keluar dari rumahnya, ya, panjenengan keluar dari rumahnya pergi ke kampus, pergi ke Malang, ya. Dan kebanyakan memang orang-orang luar Malang yang kuliah di Malang itu. Akhirnya dia lupa, ya. Lupa ya. Dengan tidak bersyukur, tidak bersyukurnya kayak apa? Yang menyia-nyiakan bantuan orang-orang yang telah mensupport dia, menyia-nyiakan bantuan guru-gurunya, menyia-nyiakan bantuan kawan-kawannya baik yang terdahulu maupun orang-orang yang ditemui di kampus. Termasuk bentuk kufurnya itu adalah yang menyia-nyiakan itu adalah apa? Ya dia lupa, dia abai, bahkan dia bermalas-malasan sama kondisinya yang sekarang. Nggak sadar sampai di titik ini itu banyak sekali orang yang mensupport, membantu, ya, mendoakan, memberikan bekal, ya, sampai ke titik ini. Bahkan dia lupa berterima kasih. Makanya ketika nikmat ini sudah kawan-kawan raih, ya, terlepas dari apakah jurusannya ini pilihannya kawan-kawan atau bahasanya kecebur, kecemplung, terpaksa ya karena jurusan yang diidam-idamkan belum kesampaian, semuanya wajib disyukuri, semuanya kita wajib doakan, ingat kembali orang-orang yang sudah berikan kebaikan kepada kita. Ya, makanya tadi di awal, kalau kamu dapat kebaikan, maka doakan orang yang ngasih kamu kebaikan itu jazakallahu khairan. Bahkan dalam riwayat yang lain, di riwayat Imam Bukhari, dalam hadis disebutkan, siapa saja yang dikasih kebaikan orang lain berusaha balas kebaikannya.
Kalau kamu tidak punya apa-apa, tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah dia memuji, hendaklah dia mendoakan. Pujiannya, doanya itulah bentuk syukurnya terhadap bantuan yang diberikan saudaranya, kawannya, orang tua. Tapi kalau justru dia tidak ada ucapan pujian, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada ucapan doa, itu adalah bentuk pengingkaran terhadap kebaikan atau kufur terhadap kebaikan yang diperoleh. Jadi konteksnya, jadi kita dalam agama kita ini sangat ditekankan sekali bagaimana berterima kasih pada sesama manusia. Dan bentuk terima kasihnya, bentuk balas budinya, seminim-minimnya adalah dengan doa. Jazakallahu khairan. Ya, kepada kakak-kakak nih yang sudah menyelenggarakan kajian ini, jazakallahu khairan. Pada kawan-kawan yang sudah mengundang kita sampai kita mau ya belajar, memperdalam, ya mengkaji, jazakallahu khairan. Pada orang tua yang telah membantu kita, mensupport kita, mendoakan kita, jazakallahu khairan. Ada guru-guru kita, dosen-dosen kita yang memberikan kita pengajaran, mendidik kita, kasih mereka dengan pujian, dengan doa, jazakallahu khairan. Terlebih-lebih lagi, ini kan pada manusia nih, kita bahas tadi pada manusia, bentuk syukur kita kepada manusia itu dengan membalas kebaikannya seminim-minimnya dengan doa. Apalagi sama yang memberikan dan yang menjadi sumber kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, yang menciptakan seluruh kenikmatan. Seluruh yang membantu kita itu juga ciptaannya Allah. Maka kepada manusia kita bersyukur, lebih-lebih lagi kepada penciptanya manusia. Ya. Dan nikmat Allah itu begitu besar, begitu banyak. Digambarkan bahkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian coba hitung-hitung nikmatnya Allah, niscaya kalian tak dapat menghitungnya, tidak mampu menentukan jumlah. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat ke-18. Jadi menghitung nikmat Allah itu mustahil. Mustahil. Contoh nikmat Allah ini hidung, alat pernafasan. Di tengah pandemi sekarang, ya, wabah corona sekarang, ya, menyerang saluran pernapasan. Banyak orang yang sesak, banyak orang yang terganggu penciumannya, terganggu pernapasan, saturasi oksigen, daya serap oksigennya juga rendah, luka organ paru-parunya. Coba kita hitung, hidung, kerongkongan, sampai paru-paru kita, besar sekali. Kemarin ya ada keluarga saya itu mau operasi, tapi ditutup kamar-kamar operasi di fasilitas rumah sakit, fasilitas kesehatan negeri. Kenapa? Alasannya karena tabung oksigen dan regulatornya terbatas. Jadi tabung oksigen dan regulator untuk mempres oksigen masuk ke dalam saluran pernapasan ketika operasi dilakukan, lebih-lebih itu bius total. Sedangkan kita tahu oksigen ini sebenarnya melimpah di alam, melimpah di sekitar kita. Tapi untuk memasukkannya saja, manusia harus merekayasa tabung dan regulator sehingga oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh. Coba ditimbang, coba dihitung berapa sebenarnya nilai organ kita, organ pernapasan kita. Andai saja ya fungsi normalnya itu Allah cabut, sulit, tidak mungkin, mustahil kita itu. Makanya ada cerita ya ketika orang masuk surga itu
karena rahmatnya Allah. Dia pernah ngotot, tidak mau saya masuk surga, coba timbang amal soleh saya. Oke, kalau gitu coba timbang amal solehmu dengan satu saja, ya rahmatnya Allah. Ternyata jomplang, tidak ada apa-apanya amal soleh. Ini rahmatnya Allah itu begitu besar. Ya, semuanya adalah rahmat Allah, semua adalah kenikmatan Allah, pemberian dari Allah. Mata kita, telinga kita, ya, tangan kita, kaki kita, semuanya adalah nikmat kesehatan kita. Andai saja kawan-kawan ada yang sakit, semisal ya, harus dirawat, opnam di rumah sakit, berapa biayanya? Jadi kita ini harus bersyukur, kan begitu ya, bersyukur. Lah, terus bagaimana bentuk bersyukurnya? Kalau manusia saja berbuat baik, ngasih kita bantuan, ngasih kita kebaikan, nolong kita dari kesulitan menjadi kemudahan, itu kita harus balas. Tahu balas budi, tahu berterima kasih. Seminim-minimnya mendoakannya, jazakallahu khairan. Nah, lantas bagaimana kepada Allah? Yang nikmatnya itu, yang kebaikannya itu nggak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nggak bisa. Kebaikannya udah sekian banyak. Lantas bagaimana kita membalasnya? Sehingga jangan sampai kita ini jadi orang yang nggak tahu berterima kasih. Jadi orang sebagaimana kacang lupa kulitnya. Kayak gitu kan, apalagi adik-adik mahasiswa nih, segar-segar, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, kuliah ya, pinter-pinter. Coba kita gambarkan ya. Nah, ini adalah teladan Rasulullah dalam bersyukur kepada Allah. Ada dua riwayat, satu riwayat diriwayatkan oleh sahabatnya Nabi ya, An-Mughirah bin Syu'bah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, ya, pernah sholat. Atan tahfakhat qadamahu faqila lahu atakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi sahabatnya Nabi, jadi gini, ini bicara berkaitan dengan sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi, khususnya sholat malam. Sholat sunnah khususnya sholat malam. Ada kalanya Nabi itu sholat malam qiyamul lail itu di rumahnya yang memang juga berdempetan dengan masjid. Ada kalanya dia qiyamul lail di Masjid Nabawi. Dan kadangkala ketika Nabi itu qiyamul lail, itu sahabat ikut ya berjamaah di belakangnya. Nah, dan luar biasa, Nabi itu sholat tuh sampai kakinya, mata kakinya bengkak-bengkak. Kemudian sahabat Mughirah bin Syu'bah nanya, ya, mengapa engkau membani dirimu? Atakallafu hadza. Kenapa kamu membebani dirimu sampai kayak begini? Katanya sahabatnya. Engkau sholat sampai seperti ini. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Engkau ini maksum ya Nabi. Ya. Semua kewajiban telah engkau tunaikan. Engkau ini maksum ya Nabi. Semua kewajiban telah engkau tunaikan. Tapi kenapa engkau masih melakukan perkara yang sunnah dan itu sampai pada batas yang sangat luar biasa, digambarkan kedua mata kakinya bengkak. Maka Nabi SAW, Nabi Muhammad jawab, afala akunu abdan syakur. Ya, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Oke, jadi bicara syukurnya Nabi itu sampai kayak begitu, saudara-saudara. Jadi dia tahu ibaratnya Allah ini udah kasih kebaikan paling premium, ya. Paling premium untuk siapa? Nabi.
keistimewaan di dunia dan surga Firdaus di akhirat. Ya, keistimewaan di dunia dan di akhirat dijamin oleh Allah. Maka kalau kita sudah dapat jaminan kebaikan yang premium, yang paling grade-nya, ya, tingkatannya paling atas, paling wahid, gitu. Gimana cara kita membalasnya? Bersyukurnya itu gimana? Andai saja tidak dilakukan oleh Nabi, itu juga tetap dapat kebaikan premium. Balasan yang paling premium. Tapi apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakuro. Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi pingin ya, dia tahu zat yang mencintainya, yaitu Allah. Zat yang memberikannya kebaikan yang paling baik. Itu dia pingin dikenal Nabi sebagai sesuatu atau hamba yang pandai bersyukur. Jadi pejabat-pejabat di kampus. Lantas kita semau-maunya ngacak-ngacak. Malah kita mencitraburukkan, ya, merusak, mencoreng nama kolega kita di kampus, atau lagi juga mencoreng nama kampus. Berbuat kriminal, hamil di luar nikah, narkoba dan lain sebagainya. Tercoreng nama kampus. Apalagi na'udzubillah misalnya nyolong motor di kampus. Na'udzubillah misalnya. Padahal sudah dikasih alma mater, kan gitu ya, dikasih ruang kelas, dikasih pengajaran. Makanya Nabi itu sampai begitu bersyukur. Dalam riwayat yang lain digambarkan. Nah, kalau ini ceritanya Nabi di rumahnya bersama Aisyah. Aisyah juga begitu. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Jadi di rumah itu Nabi juga sholatnya. Kadang Nabi sholat di rumah, kadang Nabi sholat di masjid. Sholat malam, sholat sunnahnya. Jadi sampai bengkak ini biasa. Panjang ya, tapi jangan panjang-panjang sekali. Kurang lebih begitulah. Diringankan, dimudahkan. Nah, ketika dia sholat di rumahnya bersama Aisyah ini, ya, maksudnya di rumahnya Aisyah, Nabi yang ditempati Aisyah, disaksikan mukanya kakinya bengkak. Kemudian Aisyah berkata, qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Aisyah berkata, wahai Nabi, apa yang engkau perbuat sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni. Dia lihat kakinya bengkak. Seperti tadi jawabannya kepada sahabatnya. Faqala, Nabi menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur, abdan syakur. Jadi kalau memang kayak begitu, bukankah seharusnya saya lebih layak lagi bersyukur ketimbang orang yang belum jelas surga nerakanya, belum jelas balasannya, premium atau ekonomis, atau bahkan bukan dapat balasan tapi dapat siksa. Itu kan kita belum jelas nih, manusia-manusia ini, kita ini kan belum jelas nih. Saya juga belum jelas, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, teknik juga belum jelas, kan begitu ya. Itu aja kita harus pandai-pandai bersyukur. Kualitasnya paling wahid ya gitu. Jadi gambarannya begitu. Gimana cara saya mengungkapkan ujian, mengungkapkan doa? Masa doain Allah? Kalau manusia kan didoain agar Allah memberikan balasan yang terbaik. Lah Allah, masa kita doain semoga dapat balasan? Kan tidak. Yang ada kita juga meminta ampunannya Allah, meminta rahmatnya Allah. Kan begitu.
Nah, tapi bentuk rasa syukurnya itu adalah dengan menjalankan ketaatan. Saudara-saudariku, jadi bentuknya rasa syukur kita itu terhadap nikmat-nikmat, ya, bahasa lain dari kebaikan-kebaikan yang semuanya kita udah dikasih ini, dari kita lahir sampai sekarang ini, wabil khusus adik-adik mahasiswa, masih belia, masih muda, cerdas-cerdas, seger-seger, kuat-kuat badannya. Itu adalah bentuk kebaikan-kebaikan yang sudah diperoleh. Maka cara membalasnya, cara berterima kasihnya, itu dengan apa? Ya menjalankan ketaatan. Dan yang paling awal itulah menjalankan kewajiban-kewajiban. Setelah itu ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Maka kita sebagai seorang muslim, saudara-saudaraku, harus ngerti mana yang wajib, mana yang haram. Itu perkara paling mendasar. Apapun jurusan kita, dari manapun kita berasal, sebagai seorang muslim, cara kita bersyukur adalah cari tahu cara mengungkapkan terima kasih yang terbaik kepada Allah. Dan ungkapan terima kasih yang terbaik adalah menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ditambah tentunya dengan amalan-amalan sunnah, ketaatan-ketaatan lain. Itu bentuk syukur. Ya. Paling ringan kalau pujian, kalau manusia ini kan didoakan. Kalau Allah paling ringan, alhamdulillahirabbil alamin. Paling ringan. Selain kewajiban-kewajiban. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an ya yang memerintahkan kita bersyukur. Dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kita dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Keluar bayi, taunya cuma nangis. Taunya cuma nangis. Nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Bahkan kadang nggak bisa keluar. Kecuali dibantu sama bidan, bahkan ada yang dibantu sama dokter untuk dibedah perut ibunya lewat proses sesar. Nggak tahu apa. La ta'lamuna syai'an. Allah yang telah membantu kalian untuk keluar dari perut ibu-ibu kalian, yang kalian tuh nggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian kita dikasih pendengaran, penglihatan dan afidah, hati nurani atau pikiran, la'allakum tashkurun. Jadi ada kalau dalam ayat tentang puasa kan kutiba alaikumul siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun ini la'allakum tashkurun. Jadi puasa itu diminta kita agar menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, sedangkan Allah ingatkan nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan, ya, bantuan-bantuan yang diberikan termasuk indera kita, akal kita yang Allah kasih. Itu haruslah kita ingat, itu pemberiannya Allah sehingga kita mampu bersyukur. Bersyukur itu ya membalasnya, berterima kasih kepadanya, bersyukur. Jadi harus ingat itu, nggak boleh lupa diri. Dalam ayat yang lain juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi bentuk bersyukur itu kita lapar dan ada makanan yang kita bisa makan. Allah yang ngasih makanan. Beberapa waktu terakhir ini kalau panjenengan ya sampean nonton video itu ada namanya daging buatan. Daging yang dibuat dari
proses laboratorium. Ya, mirip daging. Tapi sebenarnya sebelum manusia secanggih ini, sebelum manusia juga bisa membuat daging, tapi itu pun tidak buat dari yang kosong, tapi buat dari yang sudah ada sebenarnya, kemudian dijadikan daging. Itu Allah sudah ngasih daging secara gratis, nggak perlu laboratorium. Sudah ada ayam, ada sapi, ada kerbau, ada unta, ada kambing, ya. Itu daging-daging semua. Ada ikan di laut, kita tidak perlu bikin ikan di dalam laboratorium, ya. Anak-anak teknik nggak perlu bikin ikan di laboratoriumnya Fakultas Teknik, sudah tinggal tangkap, ya. Maka Allah perintahkan kulu min thayyibat, ya. Ambil yang baik-baik saja itu dari rezeki yang kami berikan. Washkurulillah, berterima kasihlah pada Allah, bersyukurlah pada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi ada perintah untuk mengambil yang halal, disambungkan dengan bersyukur, berterima kasih. Kalau kalian memang benar-benar menyembahnya. Jadi menyembahnya itu dengan cara mengingat-ingat nikmat itu, lantas mengambil atau berbuat dengan kenikmatan yang sudah dikasih lewat jalan-jalan ketaatan. Jadi jalan ketaatan itu, wujud taatnya kita itu adalah bentuk terima kasih kepada Allah. Selain lisan, alhamdulillah. Secara perbuatan, berterima kasihnya jangan apa? Taat. Contoh sholat. Di sholat kan pasti wajib baca Al-Fatihah. Atau kalau pakai yang pendapat, misalnya berjamaah, boleh dengarkan, ngikut, ngatut ya, Al-Fatihahnya imam kan gitu. Dan imam itu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kurang lebih begitu. Jadi ada perintah mengambil yang baik-baik dikaitkan dengan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Kalau kita memang betul-betul menyembah. Termasuk adik-adikku yang dirahmati Allah, orang yang tahu berterima kasih, membuat senang, ya, yang memberinya nikmat, yang memberikannya kebaikan. Kalau kita berterima kasih, ya, dikasih kebaikan, dikasih bantuan, orang itu juga senang membantu kita. Apalagi sampai kita membalas, berterima kasih dengan memberikan balasan yang baik atau bahkan balasan yang lebih baik, orang akan senang sekali membantu kita. Dan Allah kepada hamba-hambanya yang bersyukur, ya, memujinya, kemudian berterima kasihnya, menjalankan ketaatan kepadanya, digambarkan akan ditambah, ya, dikasih lebihan, dikasih tambahan. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, tahu berterima kasih, gitu ya, memuji Allah, menjalankan ketaatan Allah, ketaatan pada Allah, terima kasihnya gitu. Niscaya Allah atau aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika dia ingkar, kufur, dia tidak mau memuji Allah, dia justru melanggar yang dilarang, tidak mengerjakan yang diwajibkan. Inna azabi lasyadid. Kurang lebih begitu adik-adik. Makanya untuk kita bisa bersyukur itu ada ilmunya, ya. Nggak cuma lisan, karena ini dimensinya harus ketaatan. Itu pentingnya belajar, pentingnya belajar Islam. Jadi Islam itu cakupannya luas sekali, dari hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, ada rincian-rinciannya, ada yang wajib-wajibnya, baik itu wajib ain dan wajib kifayah. Begitu juga ada namanya hablum minan nafsi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Makanannya, bagaimana cara kita bersyukur terhadap makanan. Minumannya, bagaimana cara kita bersyukur pada manusia, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah berkaitan dengan minuman. Pakaiannya, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah kalau kita punya pakaian. Ya.
termasuk akhlak. Dan ada namanya dimensi hablum minan nas. Ada ketaatan-ketaatan atau larangan-larangan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ya. Itu ada sendiri semua. Dan mempelajarinya yaitu adalah bentuk rasa syukur kita, apalagi mengamalkan ketaatannya, ketaatan kepada Allah. Itulah bentuk rasa syukur, terima kasih kita selain alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Oleh karena itu saat ini jadi mahasiswa ya kawan-kawan ya, di tengah-tengah rutinitas kesibukan kuliahnya, mengerjakan tugasnya ya, di tengah-tengah mungkin praktikumnya, ingat jangan lupa ya, jangan lupa sekali lagi untuk apa? Jadilah mahasiswa yang bersyukur. Dengan cara apa? Ya belajarlah. Belajar itu nggak cuma apa yang ada di jurusan kita saja ya, yang teknik elektro nggak cuma belajar elektro saja ya. Karena memang perintah Allah itu tidak cuma menyuruh kita belajar elektro saja. Nah, gitu. Yang jurusan informatika, cara berterima kasih kepada Allah itu bukan cuma dengan cara belajar informatika saja, ya. Tapi ada perintah-perintah yang lain. Makanya coba dikelola waktunya, diatur waktunya, dibuat jadwal-jadwalnya sehingga tidak lupa juga untuk belajar Islam, sehingga kita tahu cara berterima kasih kepada Allah dan bagaimana Allah memerintahkan kita berterima kasih kepada manusia. Jadi manusia yang tahu balas budi, manusia yang tahu berterima kasih kepada manusia dan tahu berterima kasih kepada pencipta. Termasuk di kajian Nefusi pada sore hari ini. Jadi manfaatkan waktunya adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi untuk belajar. Ya, selain belajar yang di kuliahannya, belajar Islam. Karena dimensi Islam itu luas. Ketaatannya ada yang fardu ain dan fardu kifayah, jumlahnya banyak. Semua itu adalah jalan kita berterima kasih kepada Allah. Jalan kita bersyukur. Jadi tidak hanya sekedar jadi mahasiswa, tapi mahasiswa yang bersyukur. Bagaimana caranya? Ya manfaatkan waktunya untuk belajar Islam. Jangan dipus ketika kuliah cuma sekedar belajar sesuai jurusan. Menyadari semua nikmat dan kehidupan semua dari Allah. Lisan ini basahi dengan berzikir, berbuat baik pada manusia, mendoakan kebaikan kepada mereka. Belajar Islam karena merupakan petunjuk dan pedoman hidup, serta taat kepada Allah dan jauhi larangan. Adik-adikku dirahmati Allah, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sebagai penutup saya ingin gambarkan ada momen-momen yang itu sayang sekali kalau terlewat, yaitu masa-masa muda, usianya kawan-kawan, para pemuda yang dapat golden ticket, dapat bonus fasilitas yang tidak semua orang mendapatkan fasilitas ini. Yaitu apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi, dapat perlindungan dari Allah dalam naungannya. Ketika hari di mana sama sekali tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Satu di antara 7 orang yang dapat naungan, dapat payung, dapat perlindungan. Yaitu siapa? Syabun nasa'a fi ibadati rabbih, atau syabun nasa'a fi ibadatillah. Sama saja. Yaitu para pemuda yang tumbuh, yang dia hidup dalam ketaatan atau beribadah kepada Allah. Ya. Dan orang yang tumbuh dalam ketaatan, orang yang tumbuh dalam rangka beribadah pada Allah dengan cara yang benar tentunya, itu dah makhluk yang bersyukur. Abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai berterima kasih. Jadi begitu dari saya, adik-adikku semuanya yang dirahmati Allah. Semoga pertemuan singkat kita di
sore hari ini bermanfaat. Jadi tidak sekedar mahasiswa, jadilah mahasiswa yang bersyukur, mahasiswa yang mau memanfaatkan waktunya untuk belajar Islam. Begitu ya, sehingga kita tumbuh dalam beribadah pada Allah, tumbuh dalam ketaatan dan menjauhi setiap larangan-larangannya sebagai bentuk syukur kita. Dan jangan lupa juga bersyukur pada orang-orang yang telah membantu kita, berbuat baik pada kita, pada kakak-kakak ini yang sudah memfasilitasi kajian di sore hari ini. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya. Buat teman-teman semua, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh Ustadz Wira? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan open mic atau chat di
Baik, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Wira yang sudah memberikan materi. Alhamdulillah acara demi acara sudah terlaksanakan. Semoga apa yang kita dapat dari materi ini yang disampaikan oleh Ustadz Wira semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara, izinkan kami selaku panitia untuk foto bersama terlebih dahulu untuk sebagai dokumentasi.